Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulia Fitri, calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Aceh Selatan, akan melakukan kegiatan pasca observasi terkait dengan modul 2.3 yaitu coaching untuk supervisi akademik yang akan dibersamai oleh Bapak Ivan Suhendra, SPMPD sebagai pengajar praktek saya, dan juga akan dibersamai oleh Ibu Sabrina, SPD sebagai rekan sejawat saya. Baik, Assalamualaikum Bu Sabrina. Waalaikumsalam Bu Uli. Bagaimana kabar Ibu hari ini Bu? Alhamdulillah baik. Iya, Alhamdulillah ya Bu ya. Kali ini kita bertemu kembali di percakapan pasca observasi ya Bu ya. Jadi beberapa waktu lalu kita kan buat Ibu sudah melakukan pra observasi dan juga saya sudah mengobservasi Ibu dalam kelas. Nah, Bu Sabrina setelah melakukan kegiatan pembelajaran beberapa waktu lalu, kira-kira anak-anak bahagia di situ ya Bu? Alhamdulillah anak bahagia, dan saya pun merasa lega. Oh, alhamdulillah. Saya pun melihat pembelajaran yang Ibu lakukan itu berjalan dengan baik dan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana kalau Bu Sabrina sendiri menilai dari Ibu saat itu dalam performa Ibu di pembelajaran 2 jam itu bagaimana Bu? Kalau saya menilai sendiri ya justru saya masih perlu memperbaiki diri Bu dalam mengajar. Walaupun pembelajarannya berjalan dengan baik, tapi mungkin masih ada pembelajaran yang belum tercapai. Baik Bu. Nah, kira-kira apa yang membuat Ibu Sabrina menilai demikian Bu? Karena pada saat observasi tersebut, saya merasa sedikit nervous dan sulit bergerak karena seperti sedang dipantau. Ya. Oh, seperti itu ya Bu ya. Nah, baik Bu Sabrina, bisa Ibu Sabrina menceritakan kembali terkait proses pembelajaran kemarin sewaktu di dalam kelas? Untuk proses pembelajarannya sendiri, alhamdulillah menurut saya sudah sesuai dengan perencanaan yang saya buat. Pembelajarannya kemarin saya menyampaikannya tujuannya tersampai, pelaksanaannya juga berdiferensiasi menggunakan konten dan proses, di mana saya juga mengelompokkan peserta didik saya berdasarkan minat dan gaya belajarnya Bu. Di mana ada yang gaya belajarnya visual, saya menayangkan video dari YouTube, dan yang gaya belajarnya audio, saya memutarkan loudspeaker. Dengan gaya belajarnya kinestetik, saya menampilkan infografis. Wah, luar biasa ya Bu ya. Nah, kemudian yang untuk modal pembelajarannya yaitu modal PBL ya Bu ya. Iya. Itu sudah terlaksana Bu? Alhamdulillah sudah terlaksana Bu, sehingga bersama dengan singkat-singkatnya Bu, sehingga anak murid pun merasa bahagia. Wah, luar biasa. Baik Bu Sabrina, di dalam catatan saya juga sudah sesuai dengan yang Ibu Sabrina sampaikan tadi. Kemudian sesuai observasi ya Bu ya, juga sudah tampak semuanya. Nah, untuk sintak juga saya melihat murid sudah diajak untuk berdiskusi dan bermain peran. Jadi sudah sesuai dengan apa yang sudah Ibu tulis di modul ajar Ibu. Kemudian juga pelaksanaan juga sudah nampak ya Bu ya. Nah, selanjutnya dalam pembelajaran kemarin, apakah ada hambatan yang Ibu alami Bu? Tentunya pasti ada hambatan ketika kita pembelajaran, terutama pada kita memasang proyektor di dalam kelas ya. Pastinya kita membutuhkan beberapa waktu, sehingga mungkin tujuan kita ingin selesai dalam 2 jam ini harusnya tambah hambat karena memakan waktu masa proyektor. Seperti itu. Nah, selain karena menyita waktu untuk proyektor, apakah ada hambatan yang lain Bu? Mungkin untuk siswanya? Ada Bu, karena ada beberapa siswa yang enggan mungkin menyampaikan pendapat, karena mungkin situ ada guru lain yang memantau, dan juga mungkin ada siswa yang benar-benar sangat aktif dalam kelas, dan pendapat ada siswa yang tidak aktif tidak berpendapat Bu, karena tadi seperti dipantau. Seperti itu. Baik, jadi keaktifan murid memang kurang secara menyeluruh ya Bu ya? Iya. Nah, yang saya amati juga demikian Bu. Nah, terkait hambatan-hambatan yang terjadi, kira-kira menurut Bu Sabrina secara pribadi, alasan apa sehingga hambatan itu bisa terjadi Bu? Mungkin menurut saya kurang dalam memaksimalkan murid saya ya. Dimana sebelumnya mungkin saya tidak memberikan kebebasan kepada peserta didik saya untuk menyampaikan pendapatnya atau bertukar pikiran di situ, sehingga hanya beberapa siswa saja yang berpendapat dan siswanya tidak berpendapat, sehingga siswa yang berpendapat itu berada di zona nyaman saja. Baik Bu, jadi alasannya itu saja ya Bu ya, bersifat menawarkan secara tidak langsung sehingga memberi kesempatan ke semuanya ya Bu ya. Iya. Nah, berkenaan dengan hambatan, ada yang terkait dengan boros waktu, yaitu pemasangan proyektor yang memang kurang tepat waktunya. Kemudian ada juga yaitu keaktifan siswa yang kurang secara menyeluruh karena yang merespon hanya murid pintar saja, ya.
terkait hambatan yang terjadi, kira-kira solusi apa yang bisa Ibu Sabrina lakukan untuk bisa mengurangi atau menghilangkan hambatan tersebut? Rencananya mungkin kedepannya saya akan memberikan kebebasan berpendapat kepada seluruh peserta didik ya, nggak hanya Sinta, tapi kepada seluruhnya sehingga mereka mampu dalam memberikan pendapatnya, sehingga nanti kesepakatan dalam kelas pun berjalan dengan sesuai dengan kita harapkan. Oh, seperti itu. Nah, berarti Bu Sabrina ingin memberi kesempatan langsung pada murid yang Ibu tuju ya Bu, Ya. agar semuanya merasa diberikan kesempatan yang sama dalam berpendapat. Luar biasa Bu. Kemudian jadi sebelum nah terkait dengan kita tentang proyektor tadi Bu, jadi proyektor yang sudah Ibu pasang tadi itu kira-kira memakan waktu berapa lama Bu? Kira-kira lebih kurang 20 menit agar untuk menyelesaikan proyeknya ya. Ya, seperti itu. Nah, menurut Bu Sabrina, untuk supaya hambatan itu bisa hilang, tidak termakan waktu 20 menit, kira-kira kapan Ibu bisa mulai action untuk memperbaiki hambatan tadi itu? Kalau misalnya kita bisa mulai di awal pembelajaran, biasanya sebelum berbunyi ya Bu, ya, kita sudah memasang proyektor tersebut. Tapi ketika kita mulai belajar jam 3-4, pastinya ketika sebelum bel berbunyi juga kita sudah harus di tempat dan perlu masang agar nanti capaian kan kita tercapai. Wah, ini luar biasa ya Bu Sabrina ya. Nah, dari pembicaraan observasi kita, apa yang saya amati dalam catatan saya, jadi semua memang sudah tercover ya Bu ya, sudah Ibu lakukan. Alhamdulillah semua sudah tampak dari penyampaian tujuan, strategi berdiferensiasinya juga ada, kemudian ada konten, ada proses, kemudian modelnya Ibu, pembelajaran model Ibu saat itu, model PBL, problem based learning, kemudian ada sintak-sintak juga. Namun yang hambatan sedikit nampak yaitu proses pembelajaran yang beberapa orang aktif, tidak semua siswa aktif, karena ada siswa yang memang ingin berada di zona nyaman. Kemudian waktunya juga tidak bisa tercover dengan baik, artinya tidak maksimal. Jadi ada hambatan di situ ya Bu ya, di waktu ya. Nah, sangat luar biasa Bu Sabrina, tapi semuanya saya melihat sudah berjalan dengan baik dan lancar. Dan saya berharap perbaikan yang akan Ibu lakukan nanti ke depannya dan itu bisa berjalan dengan baik sehingga pembelajaran yang Ibu lakukan bisa positif, kemudian mendukung potensi siswa, kemudian Ibu juga berpihak pada siswa. Itu memang tugas kita guru ya Bu ya. Kemudian memaksimalkan potensi setiap siswa sehingga pembelajaran Ibu nanti dengan murid-murid lebih bermakna ya Bu ya. Nah, baik Bu, hanya itu saja percakapan kita untuk hari ini ya Bu ya. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu Sabrina sudah membersamai dalam observasi saya kali ini, di pra-observasi, kemudian di observasinya, dan juga di pasca observasi. Terima kasih Bu Sabrina sudah membersamai saya. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam.